Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan berita yang sangat viral di media internasional maupun di media nasional di Indonesia. Ini ada perang antara Palestina dan Israel, di mana memang perang ini sudah cukup lama memang terjadi, kadang-kala timbul kemudian tenggelam, timbul tenggelam, dan ini permasalahan yang sudah sangat lama gitu. Yaitu bagaimana orang Palestina bisa mereka mendapatkan kebebasan, kemerdekaan dengan seutuhnya tanpa dijajah oleh negara Israel. Padahal Israel ini sebenarnya negaranya sangat kecil sekali, tetapi lama-kelamaan semakin banyak negara atau wilayah di Palestina yang dicaplok oleh Israel sendiri. Tentu ini akan menimbulkan kemarahan bagi warga Palestina dan umat Islam ya secara umum, karena ada banyak tekanan-tekanan, intimidasi, teror, dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer dari Israel, dan ini sangat melanggar hak asasi manusia pastinya. Dan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap negara Israel itu adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh negara Israel atau militer dari Israel yang membatasi atau menolak kehadiran dari warga Palestina yang ingin beribadah di Masjidil Aqsa gitu. Jadi ini yang merupakan berita nasional ya di salah satunya adalah di tempo.com gitu. Di sini dikatakan bahwa Israel Palestina perang, warga kawasan multi etnis takut merayakan Idul Fitri ya. Jadi ini yang ditakutkan oleh warga, karena bagaimanapun kalau sudah terjadi perang yang dalam skala besar pasti akan banyak memakan korban, pasti akan menimbulkan banyak teror, ketakutan dari warga sipil gitu. Oleh karena itu, warga yang ada di kawasan yang berpotensi perang itu harusnya mereka melakukan pengungsian agar tidak menjadi korban dari serangan, entah itu yang dilakukan oleh tentara Palestina maupun tentara dari Israel itu sendiri. Kemudian di sini ada Israel dan Palestina berbeda sikap soal opsi gencatan senjata gitu. Kemudian korban meninggal di Gaza sudah melebihi 100 orang. Jadi ini luar biasa ya. Kalau kita melihat dari media yang ada, ini pastinya kita sangat bersedih sekali adanya korban yang berjatuhan di balik dari serangan-serangan dari yang dilakukan oleh militer, dari entah itu dari Israel maupun dari Palestina. Tentu ini adalah satu tindakan yang menurut saya sangat melanggar dari hak asasi manusia itu sendiri. Di sini kalau kita lihat bahwa korban meninggal di Gaza sudah melebihi 100 orang. Menurut tempo.co, di Jakarta pertempuran yang masih berlanjut antara milisi Palestina, yaitu yang diwakili oleh Hamas dan Israel, menambah jumlah korban jiwa terutama di wilayah Gaza. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, ada 100 orang lebih korban jiwa di Gaza dan beberapa diantaranya adalah perempuan serta anak-anak. Ini saya kira sangat mengkhawatirkan sekali bagi warga sipil, yang dimana warga sipil tentunya mereka mengharapkan tidak adanya perang, tetapi hal ini sangatlah susah untuk diredam, karena
militer atau tentara dari Israel sendiri yang selalu melakukan penekanan-penekanan terhadap masyarakat di Palestina. Tentu ini ada banyak menimbulkan kebencian dari umat Islam terhadap tentara dari Zionis Israel. Ada 109 orang tewas termasuk 28 anak-anak dan 11 orang perempuan. Jumlah korban luka-luka ada 580 sejak serangan diluncurkan pada hari Senin kemarin. Ini dikatakan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza, Palestina pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Kementerian Kesehatan melanjutkan bahwa terus bertambahnya jumlah korban membuat tekanan kepada sistem kesehatan nasional bertambah. Sebab di saat bersamaan Palestina masih berhadapan dengan ancaman pandemi COVID-19. Tentu ini adalah satu berita yang sangat mengkhawatirkan sekali, di mana ada banyak warga sipil yang harusnya dilindungi, baik itu dilindungi dalam hal perang maupun dalam hal kesehatan masyarakat. Kemudian di berita BBC News Indonesia, Israel gencarkan serangan ke Gaza, korban tewas melampaui 100 orang, kami takut dan tidak tahan lagi. Jadi ini luar biasa memang dampak dari perang yang dilakukan oleh tentara dari Palestina, Hamas, dan tentara dari Israel. Israel mulai mengerahkan ribuan tentara di perbatasan Gaza, sementara sayap bersenjata kelompok Palestina Hamas mengancam akan terus melanjutkan serangan roket dengan mengatakan hantaman kota seperti Tel Aviv lebih mudah dibandingkan meneguk air minum. Juru bicara tentara Israel mengatakan 7.000 tentara cadangan telah dipanggil untuk bersiap. Hamas terus meluncurkan roket ke Israel dengan sirine bergaung di kota-kota Israel, namun sejauh ini tak ada korban lebih lanjut. Memang di Israel memang ada alat untuk memusnahkan roket yang bisa menghantam roket dari tentara dari Palestina. Dan ini memang cukup canggih dari tentara Israel karena ini memang dibantu oleh negara-negara besar pastinya. Ya, Israel ini adalah negara kecil ya, gitu. Tapi kenapa sampai besar kekuasaannya? Tentu ini ya menurut para pengamat ada beberapa pendapat bahwa Israel itu didukung oleh Amerika. Apakah ini benar atau tidak, ya tentu ini para pakar yang lebih mengetahui tentang hal ini. Tetapi saya yakin bahwa Israel ini pasti di-backing oleh negara-negara besar, dan pastinya ada misi keagamaan yang di dalamnya, ada misi pencaplokan kekuasaan di mana rakyat Palestina yang merupakan orang-orang Muslim itu semakin hari itu semakin diintimidasi oleh orang-orang dari Israel ini sendiri. Ya, kemudian selanjutnya ini Palestina Hamas, kelompok yang menguasai jalur Gaza. Memang di sini Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok ini berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Jadi ada semacam migrasi perpindahan penduduk dari Israel yang tadinya kecil, mereka menguasai beberapa daerah di Palestina dan mereka mencaplok bahwa itu adalah kawasan mereka gitu. Oleh karena itu dalam piagam pendiriannya Hamas berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Komitmen ini diwujudkan melalui divisi militernya. Akan tetapi tujuan Hamas bukan semata-mata itu gitu. Kelompok tersebut juga melaksanakan program kesejahteraan sosial bagi rakyat Palestina.
Bahkan sejak tahun 2005, ketika Israel menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza, Hamas terlibat dalam proses politik di Palestina. Hamas memenangi pemilihan umum legislatif tahun 2006, kemudian menguatkan kendalinya di Gaza serta mendepak rivalnya Gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Sejak saat itu, kelompok di Gaza telah melakoni 3 pertempuran melawan Israel. Mesir belakangan bergabung dengan menerapkan blokade untuk mengisolasi Hamas dan menekannya agar menghentikan serangan. Hamas sebagai sebuah organisasi atau dalam beberapa kasus divisi bersenjata dicap sebagai kelompok teroris oleh Israel. Tentu ini ya Israel ya sudah wajar mereka mengatakan ini teroris, tapi dari Palestina itu Hamas adalah pejuang, mereka adalah mujahid, mereka adalah pahlawan-pahlawan, tentara-tentara dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memerangi negara Israel ini sendiri. Oleh Amerika, Uni Eropa, Inggris dan beberapa negara lainnya, Hamas dicap sebagai kelompok teroris, tetapi menurut pendapat saya Hamas itu ada untuk melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok atau negara yang mengintimidasi negara-negara Islam pastinya. Ya, bahkan terjadi bom bunuh diri. Jadi setelah Intifada pertama Palestina, Hamas mengemuka sebagai kelompok utama penentang kesepakatan damai yang ditandatangani pada tahun 1990-an antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi mewakili sebagian besar rakyat Palestina. Tentu ini juga kita sangat prihatin juga dengan adanya perang ini akan banyak menimbulkan korban, baik itu dari rakyat di Palestina maupun rakyat di negara Israel. Tentu kita berharap bahwa adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah negara ini agar tidak menimbulkan apa namanya perang dalam skala besar, karena diperkirakan akan terjadi perang dalam skala besar, bahkan bisa jadi perang dunia ketiga. Tetapi ini baru dalam prediksi-prediksi, semoga jauh dari hal itu, karena bagaimanapun juga kalau perang itu sesama negara ya ibaratnya api ketemu api menjadi abu, tidak ada yang menang dan kalah, semuanya hancur berantakan, dan ini menimbulkan banyak apa namanya kerugian baik itu materi, jiwa dan lain sebagainya. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan ketabahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh rakyat Palestina mendapatkan penjajahan, mendapatkan intimidasi dari negara Israel. Dan saya yakin negara Palestina adalah saudara kita, saudara seiman, saudara dalam hal kemanusiaan, karena Palestina menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang sangat baik dalam hal berkontribusi dalam hal kemerdekaan mereka, dalam hal kesejahteraan penduduk di Palestina, dan berbagai kerjasama lainnya. Sedangkan di Israel sampai hari ini Indonesia belum menjalin kerjasama dengan negara Israel, karena kita yakin dari segi keyakinan maupun kultur dari masyarakat Indonesia tidak menginginkan Israel bekerja sama dengan Indonesia. Hanya Palestina dari awal kemerdekaan Indonesia, Palestina yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan sangat gagah, dengan berani bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, dengan perjuangan dari rakyat Indonesia, perjuangan doa dan lain sebagainya, yang merupakan dukungan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina, itu adalah salah satu semangat spirit yang tidak boleh surut oleh massa. Dan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya berikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.